Kita mulai saja materi kita tentang kehidupan manusia purba dan asal-usul nenek moyang. Ini materi baru yang kita pelajari dan ini bab 3 ya. Jadi yang pertama, kompetensi dasarnya adalah menganalisis kehidupan manusia purba dan asal-usul manusia ya. Nah, ini yang harus kalian pahami ya. Ada 3 indikator ya yang harus kita pelajari. Yang pertama, dapat menyebutkan jenis-jenis manusia purba. Yang ketiga, menjelaskan asal-usul nenek moyang. Dan yang ketiga, teori masuknya nenek moyang ya. Dan materi yang kita akan bahas ada 3 indikator. Ya, silakan kalian catat, kalau bisa catat, kalaupun tidak, silakan download saja PowerPoint-nya, ya kan? Sudah 2 minggu yang berikan. Oke, yang pertama kita bahas, ya, jenis-jenis manusia purba di Indonesia, ya. Nah, jadi kalau bicara tentang jenis-jenis manusia purba, itu ada 3 jenis yang ada di Indonesia. Yang pertama jenis Meganthropus, yang kedua jenis Pithecanthropus, dan yang ketiga jenis Homo. Ya, ada 3 jenis manusia purba yang diketemukan di Indonesia. Nah, jenis yang pertama adalah jenis Meganthropus. Nah, jenis Meganthropus itu hanya ada 1 di Indonesia, yaitu Meganthropus paleojapanicus. Nah, jenis ini diperkirakan diketemukan 1936 sampai dengan 1041. Jenis Meganthropus itu diketemukan oleh seorang arkeologi namanya von Koningswood. Ya, von Koningswood yang menemukan jenis Meganthropus di mana? Di Sangiran, Jawa Tengah. Ya, jadi von Koningswood melakukan penelitian tentang manusia purba dan menemukan ya fosil yang utuh dan diberi nama Meganthropus paleojapanicus 1936 sampai dengan 1941. Kata von Koningswood, jenis manusia Meganthropus itu diperkirakan hidup sekitar 2 juta tahun yang lalu. Ya. Oleh karena itu, para ahli mengatakan jenis Meganthropus paleojapanicus adalah jenis manusia purba yang tertua ya, yang diketemukan di Indonesia. Jadi usianya lebih tua. Itu yang pertama. Ya, jadi jenis manusianya apa, kapan diketemukannya, siapa penemunya, dan di mana diketemukan. Nah, dari hasil penelitian ini, jenis Meganthropus adalah jenis manusia yang tertua yang diketemukan. Nah, jenis manusia yang kedua ada Pithecanthropus. Nah, jenis Pithecanthropus itu ada 2 jenis manusia purba yang diketemukan. Yang pertama Pithecanthropus erectus. Jenis manusia Pithecanthropus erectus diperkirakan diketemukan di Indonesia 1891. Siapa penemunya? Penemu jenis manusia Meganthropus adalah Eugene de Bois. De Bois sebagai arkeologi menemukan jenis manusia Pithecanthropus erectus. Di mana diketemukan? Di daerah Trinil, Jawa Timur. Kata De Bois, diperkirakan jenis manusia Pithecanthropus erectus hidup di muka bumi sekitar 1 juta tahun yang lalu. Berarti jenis Pithecanthropus itu lebih muda dibandingkan jenis Meganthropus. Nah, kata para ahli, jenis Pithecanthropus erectus itu adalah jenis manusia yang pertama kali diketemukan di Indonesia 1891. Ini yang pertama. Yang kedua, jenis Pithecanthropus mojokertensis. Jenis Pithecanthropus mojokertensis ini ada diketemukan 1936. Siapa penemunya? Von Koningswood. Von Koningswood menemukan manusia purba di daerah Perning, Mojokerto, maka disebut dengan Pithecanthropus mojokertensis. Ini jenis Pithecanthropus. Jadi Pithecanthropus ada 2 jenis, jenis Pithecanthropus erectus dan Pithecanthropus mojokertensis. Yang ketiga, jenis manusia Homo. Homo itu ada 3 jenis yang diketemukan di Indonesia.
Yang pertama Homo solensis. Homo solensis ini diperkirakan diketemukan jenis manusia ini oleh Terhar Overnoot itu 1931 sampai dengan 1933. Di mana diketemukan Homo solensis di daerah Ngandong, Bengawan Solo. Diperkirakan hidup 900.000 tahun yang lalu. Berarti jenis Homo usianya lebih muda dibandingkan Pithecanthropus. Ya, jadi yang pertama jenis Homo adalah Homo soloensis. Yang kedua, jenis Homo wajakensis. Nah, jenis ini diketemukan 1889. Oh siapa? Ya, von Richthofen. Ya, Richthofen menemukan jenis manusia purba diberi nama Homo wajakensis di daerah Wajak, Tulung Agung, Jawa Timur. Dan diperkirakan hidup 40.000 tahun yang lalu. Dan yang ketiga, Homo floresiensis. Ya, jenis Homo ini lebih muda, diketemukan 2003 di daerah Manggarai, Pulau Flores. Jadi cukup itu saja yang kalian harus apakan. Jenis manusianya ada berapa, diketemukan oleh siapa, di mana, gitu ya. Tidak usah berpikir bagaimana volume otaknya, ciri-cirinya ya. Jadi jenis manusia purba itu ada 3 jenis. Yang pertama jenis Meganthropus. Meganthropus ada 1, Meganthropus paleojavanicus. Yang kedua jenis Pithecanthropus. Yang pertama Pithecanthropus erectus dan yang kedua Pithecanthropus mojocertensis. Ya. Jenis Homo ada 3, Homo soloensis, Homo wajakensis, dan Homo floresiensis. Nah, ini indikator yang pertama yang harus kalian pahami. Oke, sampai sini bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi nanti silakan kalian pelajari PowerPoint-nya, di-download ya, dan sebagainya. Yang kedua, kita bicara tentang asal usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dari mana sih nenek moyang kita ini berasal? Nah, kita akan bahas. Nah, kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia ke daerah Nusantara itu berdatangan secara bertahap. Ada 4 tahapan kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Tahapan yang pertama disebut dengan zaman Proto-Melayu, atau orang mengatakan Melayu tua. Nah, zaman Proto-Melayu ini diperkirakan masuk ke wilayah Nusantara atau Indonesia sekitar 1500 sebelum Masehi. Dia datang bermigrasi ke Indonesia itu sekitar 1500 sebelum Masehi. Bangsa apa yang datang zaman Proto-Melayu adalah bangsa Yunan. Jadi yang datang bermigrasi ke Nusantara 1500 sebelum Masehi pada zaman Proto-Melayu itu adalah bangsa Yunan. Bangsa Yunan itu sejenis bangsa yang ada di Vietnam. Pada masa itu di Vietnam sedang berkuasa peradaban Sahui yang memperkenalkan peradabannya, alat-alatnya terbuat dari batu. Nah, maka zaman Proto-Melayu datang ke Nusantara membawa peradaban batu ke Nusantara. Maksudnya peradaban batu ini peralatan-peralatan yang digunakan terbuat dari batu, kampak genggam, kampak lonjong, dan sebagainya. Nah, gelombang kedatangan bangsa Yunan pada zaman Proto-Melayu itu ada 2 jalur. Yang pertama jalur barat. Rutenya dia datang daerah Yunan, masuk ke Thailand, dia masuk ke Semenanjung Malaya, dan akhirnya masuk ke Sumatera, Jawa, dan Flores. Ini rute kedatangan migrasi orang-orang Yunan ke Nusantara Yunan menuju Thailand, Semenanjung Malaya, dan masuk ke Sumatera. Nah, masuknya ke Sumatera
menyebar ke Jawa dan Flores. Ini rute perjalanan orang-orang Yunan datang ke Nusantara. Yang kedua, jalur timur. Nah, kalau Jawa Timur, dia migrasi dari Yunan, masuk ke Vietnam, masuk ke Taiwan, masuk ke Filipina, dan akhirnya masuk ke Maluku, Halmahera, dan Papua. Jadi, kedatangan pada zaman Proto Melayu itu dua jalur, jalur timur dan jalur barat. Jalur barat masuk ke Sumatera, jalur timur ke Maluku. Nah, yang paling penting, kedatangan orang-orang Yunan ke Nusantara pada masa Proto Melayu menghasilkan suku bangsa. Ada 3 suku bangsa. Suku bangsa Dayak, Toraja, dan Batak. Inilah suku-suku bangsa yang ada di Nusantara akibat kedatangannya orang Proto Melayu. Jadi orang Dayak, orang Toraja, dan Batak itu suku bangsa yang tertua yang ada di Nusantara. Ya, itu gelombang yang pertama. Gelombang yang kedua disebut dengan Deutero Melayu atau Melayu Muda. Nah, pada masa Deutero Melayu diperkirakan ya, bermigrasi 300 sebelum Masehi. Ya, jadi datangnya ke Nusantara ini atau ke Indonesia itu 300 sebelum Masehi. Bangsa apa yang datang? Sama, bangsa Yunan. Suatu bangsa yang ada di daerah Vietnam. Tapi pada masa Deutero Melayu, kekuasaan bangsa Yunan di Vietnam bukan lagi bangsa Sahui, tapi bangsa Dongson. Maka kedatangan orang-orang Yunan ke Nusantara membawa peradaban logam atau peralatannya terbuat dari perunggu. Karena sudah lebih maju lagi, bangsa Dongson datang ke sana. Nah, pada zaman Deutero Melayu, rute kedatangan bangsa Yunan hanya satu jalur, yaitu jalur barat saja, tidak melalui jalur timur. Dia bermigrasi dari Yunan, masuk ke Semenanjung Malaya, masuk ke Sumatera, Jawa, dan menyebar ke seluruh Nusantara. Nah, suku bangsanya apa? Suku bangsa Melayu, Jawa, Sunda, dan Bugis. Inilah suku-suku bangsa yang masuk ya, yang menjadi suku bangsa akibat kedatangan Deutero Melayu. Jadi kalau data gini orang Jawa juga pendatang, bukan penduduk asli, nah. Gitu ya. Oke. Yang ketiga itu yang disebut dengan bangsa Wedoid yang pernah datang ke Nusantara. Tapi bangsa Wedoid ini tidak diketemukan suku bangsa apa sih yang ada di Nusantara sampai hari ini. Kemungkinan orang-orang bangsa Wedoid datang ke Nusantara tidak membentuk suatu koloni atau suku bangsa, dia menyebar dan bergabung dengan suku-suku bangsa yang lain. Sehingga tidak diketemukan suku bangsa apa. Tapi keturunan orang Wedoid itu berkembangnya di Sumatera, Palembang, Jambi, dan Sulawesi Tenggara. Dan yang ketiga, yang keempat, ya, nenek moyang bangsa Indonesia itu datang dari Papua Melanosoid. Ya, jadi gelombang Papua Melanosoid ini adalah gelombang yang akhirnya merupakan nenek moyang bangsa Papua sekarang. Papua Barat, ya, dan provinsi Papua itu adalah suku bangsa keturunannya dari Papua Melanosoid. Jadi secara garis besar, kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia itu ada 4 gelombang. Gelombang Proto Melayu, Deutero Melayu, bangsa Wedoid, dan Papua Melanosoid. Yang banyak diketemukan sekarang adalah dari keturunan Papua Proto Melayu, bangsa Batak, Dayak, dan Toraja, Proto Deutero Melayu, Sunda, Jawa, dan sebagainya, dan Papua Melanosoid. Inilah ya rute kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Jadi nenek moyang kita itu datang ke Nusantara dari berbagai suku bangsa yang ada, bukan hanya bangsa Yunan. Ini indikator yang kedua. Sampai sini bisa dipahami? Hai, bisa ya. Terakhir, nah ini terakhir. Terakhir kita bicara tentang teori asal-usul nenek moyang. Teori ini ada beberapa pendapat yang mengatakan dari mana sih asal-usul nenek moyang itu. Ada 3 teori yang berkembang di Indonesia. Yang pertama disebut dengan teori Yunan.
teori Yunan ini dikemukakan oleh Muhammad Ali, R.H. Gordon, dan Kurt. Kata Muhammad Ali, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari daerah Yunan, di daerah Vietnam. Jadi bukan Yunan, itu bukan Yunani. Kata Muhammad Ali, nenek moyang bangsa Indonesia adalah bangsa Yunan dari Vietnam. Apa alasannya? Ada 3 alasan nih. Yang pertama, katanya diketemukannya kampak tua yang diketemukan di Indonesia memiliki kemiripan dengan kampak tua yang ada di Asia Tengah atau di Yunan. Bahasa Melayu yang berkembang di Indonesia memiliki kemiripan dengan bahasa Campak. Dan yang ketiga, kedatangan bangsa Yunan pada masa Proto dan Deutero Melayu. Nah, ketiga alasan inilah yang menyatakan bahwa kata Muhammad Ali, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Yunan. Ini teori pertama, maka disebut dengan teori Yunan. Yang kedua, teori Nusantara. Teori Nusantara itu dikemukakan oleh Muhammad Jamin dan Goris Krab. Kata Muhammad Jamin, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri, bukan dari Yunan, bukan dari bangsa lain. Tapi nenek moyang kita tuh berasal dari Indonesia sendiri. Apa alasannya? Nih ada 2 alasan. Alasannya yang pertama, diketemukannya fosil dan artefak yang lengkap di Indonesia. Diketemukannya jenis-jenis manusia purba. Tadi Meganthropus, Pithecanthropus, dan jenis Homo. Itu ada jenis-jenis fosil yang diketemukan dan artefak itu alat kebudayaan yang dikembangkan itu lengkap. Jadi bukan dari Yunan tapi dari Indonesia sendiri. Yang kedua, bangsa Melayu adalah bangsa yang mempunyai peradaban yang tinggi. Nah, dengan 2 alasan ini, maka Muhammad Jamin berpendapat nenek moyang bangsa Indonesia adalah dari Indonesia sendiri. Maka disebutlah teori Nusantara. Terakhir, yang terakhir, yang ketiga, teori Afrika. Teori Afrika itu dikemukakan oleh Mark Igman. Mark Igman ini ahli genetika dari Amerika Serikat. Kata Mark Igman, nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Afrika. Berasal dari Afrika, sehingga disebut dengan teori Afrika. Apa alasannya? Ada 2 alasan ini. Yang pertama, berdasarkan ilmu genetika, maka manusia modern di seluruh dunia berasal dari Afrika. Ini yang pertama. Yang kedua, berdasarkan hasil penelitian arkeologi, gelombang migrasi Homo sapiens yang datang ke Indonesia berasal dari Afrika. Nah, 2 alasan inilah Mark Igman mengatakan nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Nah, jadi ada 3 teori tentang pendapat para ahli tentang kedatangan nenek moyang. Ada teori Afrika, teori Yunan, dan teori Nusantara. Nah, ini materi yang harus kalian pahami. Jadi, ada 3 indikator yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah harus memahami tentang manusia purba, jenis-jenis manusia purba. Yang kedua tentang kedatangan nenek moyang. Dan yang ketiga, teori-teori kedatangan nenek moyang.